Baik, dalam video ini saya akan membahas soal UTS, ya, soal UTS elektromagnetika atau elektrostatika, soal nomor satu. Ya, soalnya seperti ini, yaitu sebuah distribusi muatan garis lurus seragam atau homogen sepanjang 2L dengan muatan total Q terletak pada sumbu X dan pusatnya terletak di pusat koordinat. Tentukan vektor medan listrik E di sebuah titik di sumbu Y ya. Nah, untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal ini, maka akan lebih baik kita buat anggapan atau asumsi bahwa rapat muatan garis adalah lambda ya, di mana lambda ini nilainya konstan karena muatan garisnya ini seragam atau homogen ya. Ya, lambda rapat muatan yaitu bisa kita hitung dari muatan total dibagi panjang total karena eh, distribusi muatannya homogen ya. Jadi bisa kita gunakan rumus ini untuk menghitung lambda. Lalu dari rumus ini kita juga bisa dapatkan ungkapan muatan total ya, yaitu muatan total Q sama dengan 2 lambda L ya. Berikutnya kita tinjau bidang XY ya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu distribusi muatannya terletak di sumbu X seperti ini. Ya, ini distribusi muatan garisnya ini kan tadi dari soal panjangnya 2L, pusatnya di pusat koordinat ini ya, sehingga ujung kiri letaknya di X sama dengan minus L, di ujung kanan letaknya di X sama dengan L ya, seperti itu. Kemudian ini adalah titik medan, yaitu titik yang ditinjau yang ingin kita cari. Medannya, rumusnya bagaimana rumus medan listrik di sini ya? Yaitu ini di sumbu Y ya, berarti koordinatnya adalah 0,Y0 ya. Y0-nya sembarang ya di sini sepanjang sumbu Y. Boleh juga Y0-nya di sini negatif ya. Ya, di sini kita taruh di sini saja. Selanjutnya berarti vektor satuannya, vektor satuan, vektor posisinya adalah ini ya, R ya, kita sebut saja vektor satuannya R. Lalu di sini ada elemen muatan DQ, DQ ya ini ya, yaitu rapat muatan kali elemen panjang ya. Ya, DX aksen ini elemen panjang dari muatan sumber ya, sumber medan maksudnya. Ya, posisinya adalah di X aksen, 0 ya. Nah, ini vektor posisinya kita sebut saja R aksen. Nah, berarti letak titik medan relatif terhadap elemen muatan sumber itu adalah vektornya ini ya, warna biru ya. Kita beri nama R besar ya, R besar. Nah, ini adalah eh, vektor medan listrik ya, vektor medan listrik yang kecil yang ditimbulkan oleh elemen muatan deki ya. Kita anggap muatannya positif sehingga arah medannya ke sana ya, menjauhi muatan. Nah, dari gambar ini jelas bahwa vektor posisi R adalah Y0J, kemudian vektor posisi R aksen adalah X aksen I, dan vektor R besar ini adalah R dikurang R aksen ya. Dari penjumlahan vektor jelas ya ini bahwa ini R aksen ditambah R besar itu R kecil ini ya, maka R besar adalah R kecil yang ini dikurang ini ya. Nah, berarti kalau kita gunakan ini vektor posisi ini, maka R besar adalah minus R aksen I ditambah Y0J ya. Sedangkan besarnya yaitu akar ini dikuadratkan, X aksen kuadrat ditambah Y0 dikuadratkan ya. Nah, kemudian medan listrik DE yang ditimbulkan oleh elemen muatan dq, rumusnya kita tulis, yaitu 1/4 pi epsilon 0 dq kalikan vektor ini dibagi R pangkat 3 ya. Kita masukkan besaran-besaran yang diketahui.
Ya, dekinya adalah ini lambda dx aksen ya. Ini lambdanya di sini, dx aksennya ditaruh di belakang. Kemudian vektor R-nya ini ya, vektor R-nya ini taruh di sini. Kemudian R pangkat 3-nya berarti ini pangkat 3 per 2 ya, ini. Ya. Nah, selanjutnya kita bagaimana menyelesaikan persamaan ini, yaitu menghitung medan listrik total ya. Ini kan hanya medan listrik yang ditimbulkan oleh elemen muatan di sini. Maka kalau ingin menghitung medan listrik total yang ditimbulkan keseluruhan muatan distribusi muatan garis ini, maka kita perlu lakukan hitung integral dari ini persamaan ini ya. Kita lihat di slide berikutnya. Ini persamaan terakhir dalam slide sebelum ini tadi. Kalau kita perhatikan, maka medan listrik ini memiliki dua komponen ya, yaitu komponen X medan listrik, yaitu bagian sini. Kemudian ada komponen Y-nya yang ini ya. Nah, ini yang ada Y0-nya ini. Y0-nya kan konstanta, kita bisa keluarkan dari tanda integral, taruh di sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menghitung satu persatu. eh, Komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa ya. Nah, nilai komponen X medan listrik ini tidak lain adalah nol ya. Dari mana nol? Ya, ada beberapa argumen untuk mendapatkan nilai EX sama dengan nol. Yang pertama berdasarkan sifat simetri ya. Kalau kita lihat kembali apa namanya gambar ini tadi ya, situasi fisiknya seperti ini ya. Jadi elemen muatan di sini dia memiliki pasangan elemen muatan di sini ya, yang letaknya di min X aksen sama dengan nol. Nah, medan listriknya ke sana ya. Maka komponen X-nya ke kanan, sedangkan ini komponen X-nya ke kiri sama besar ya, dan berlawanan arah. Nah, itu kalau di total ke semuanya ini, maka saling meniadakan sehingga komponen X-nya akan bernilai nol ya. Itu argumen yang pertama. Kemudian argumen yang kedua itu secara matematis, kalau kita sudah tahu bahwa ini merupakan fungsi ganjil ya. Di sini fungsi ganjil. Di sini X pangkat satu ya, X aksen pangkat satu. Jadi ini fungsi ganjil sehingga kalau diintegrasikan dari batas min L sampai L, fungsi ganjil itu akan bernilai nol ya, bernilai nol. Kemudian bisa juga dilakukan perhitungan secara eksplisit ya integral ini, yaitu dengan menggunakan substitusi atau permisalan seperti ini ya. X aksen kita misalkan sama dengan Y0 tangen theta ya. Berarti dx aksen sama dengan Y0 secant kuadrat theta d theta ya. Ini kemudian bisa dimasukkan ke sini, ini juga dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke sini, dilakukan apa namanya perhitungan, nanti akan dapat diperoleh nilai integralnya bernilai nol ya. Nah, langkah-langkahnya itu nanti mirip seperti pengerjaan pada komponen Y medan listrik ini. Jadi tidak perlu saya tunjukkan untuk yang komponen X ya. Nah, baik, sekarang kita, ya, berarti sampai sini kita simpulkan bahwa komponen X dari medan listrik itu nilainya nol. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan komponen Y medan listrik ya pada slide berikutnya. Ya, ini tadi di slide sebelumnya rumus komponen Y medan listrik adalah ini ya. Langkah kita berikutnya adalah melakukan hitung integral ini. Ya, dilakukan permisalan seperti tadi, yaitu X aksen sama dengan Y0 tangen theta, berarti DX aksen sama dengan Y0 secant kuadrat theta d theta. Ya, turunannya ini ya. Nah, ini sudah terjadi pergantian atau pengubahan variabel ya dari x menjadi theta, maka batas integralnya juga berubah ya. Dari sebut saja dari theta 1 sampai theta 2 ya. Ini tidak perlu kita cari. Kita sebut saja dia batas integralnya dari theta 1 sampai theta 2 ya. Nah, dengan
permisalan ini, maka kita masukkan ke rumus integral ini, maka kita peroleh rumusnya menjadi seperti ini ya. Jadi dx-nya diganti dengan ini, muncul di sini, kemudian x-aksennya diganti ini, masuk sini, maka dapat kita peroleh di bagian pembilang penyebut menjadi seperti ini ya. Ya ini tangan kuadrat theta plus 1 kan secant kuadrat ya. Secant kuadrat theta pangkat 3 per 2 jadi muncul pangkat 3. Ini juga jadinya muncul pangkat 3. Lalu ini disederhanakan. Nah, integralnya menjadi tinggal cosinus theta d theta ya. Udah ya. Integral dari cosinus theta d theta adalah sinus theta ya. Jadi EY sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Y0. Kemudian sin theta. Kemudian nanti kita masukkan batasnya theta 1 sampai theta 2 ya. Tapi kita tidak perlu masukkan batas theta 1 theta 2 ini karena kita lakukan pengembalian ini variabelnya ya. Ini variabel theta kita kembalikan ke variabel x dan y ya dengan melihat kembali permisalan ini ya. Ya. Ya, permisalan ini kan x aksen sama dengan y0 tangen theta. Berarti tangen theta adalah y aksen dibagi x aksen dibagi y0 ya. Berarti kalau berdasarkan segitiga ini sisi yang tegak iya, sisi yang di depan sudut ini adalah x aksen sedangkan sisi yang di samping sudut itu adalah y0 ya. X aksen ini y0 ya. Berarti kan benar ya tangen theta adalah ini x aksen dibagi y0 ya. Nah, berarti sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah akar dari x aksen kuadrat ditambah y0 kuadrat. Nah, ya. Berarti sinus theta apa? Sinus theta adalah x aksen dibagi akar dari ini ya. Nah, sehingga ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi kita kembalikan variabel dari theta kembali ke variabel x. Jadi seperti ini. Jadi sin theta menjadi ini ya, x aksen dibagi akar ini ya. Nah, batas-batasnya kembali ke sini tadi ya. Ini keliru ya, harusnya ini L ya, salah ya. Ini L per, ini M minus L, ini L ya, keliru. Nah, ini batas yang benar ya, seperti itu. Nah, kita lihat slide berikutnya untuk perhitungan ini. Ya, kalau kita masukkan batas-batasnya, maka kita peroleh rumus ini ya. Kita masukkan batas atas L, maka di sini muncul L, yang di sini ganti L, di sini ganti L kuadrat. Dikurang kita masukkan batas bawah. Ini minus L, di sini minus L dikuadratkan L kuadrat ya. Nah, ini minus dikurang minus jadi plus. Jadinya kita ketemu rumus ini ya. Nah, dalam rumus ini kan masih ada lambda ya. Besaran yang tidak diketahui dalam soal. Maka lambda ini perlu kita kembalikan ke apa namanya permisalan yang di awal tadi ya bahwa 2 lambda L ini sama dengan Q ya, ingat ya. Ya, dalam permisalan di depan tadi lambda sama dengan Q per 2L ya, berarti 2 lambda L sama dengan Q. Nah, jadi 2 lambda L ini bisa kita ganti dengan Q. Nah, ini adalah jawaban yang sesuai dengan soal. Maksudnya besaran-besaran yang di sini diketahui pada soal ya. Ya, kecuali Y0 itu kita anggapan kita ya karena dia di sumbu Y ya. Nah, jadi vektor medan listrik di sumbu Y atau di titik 0, Y0 adalah ini ya. Ini jawaban akhirnya ya, seperti itu. Jadi kalau Y0-nya positif, ya medan listriknya arahnya arah J ya, arah sumbu Y positif. Kalau Y0-nya negatif, berarti di bawah sumbu X, maka arah medan listriknya juga ke arah bawah ya, ke arah sumbu Y negatif ya. Ya, bisa kita nyatakan seperti ini ya. Ya, jawaban akhir ini ya. Tapi bisa juga sebagai tambahan kita bisa tulis jawaban akhirnya menjadi seperti ini. Ya, ini ya. Nah, ini membantu kita untuk memahami bahwa kalau titik yang ditinjau itu semakin jauh, ya, jadi Y0-nya itu sangat besar, jauh lebih besar daripada L, maka ini dikuadratkan menjadi
sangat kecil ya menuju nol ya. Sehingga nih akarnya menjadi akar satu ya satu ya. Jadi rumusnya tinggal E sama dengan Q dibagi 4Pi epsilon nol Y0 kuadrat ya. Jadi seperti rumus apa medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik tunggal ya. Jadi kalau titik medan itu sangat jauh, maka sumber apa muatan distribusi muatan garis ini tampak seperti sebuah muatan titik tunggal saja ya. Begitu, kalau ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.